Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Early Branding and Communication adalah sebuah dapur kreatif yang berfokus pada bidang pencitraan merek dan komunikasinya. Melayani berbagai klien dari individu, perusahaan, hingga korporasi multinasional dan internasional. Early Branding and Communication menciptakan logo dan corporate communication, seperti company profile, brosur, marketing collateral, web development, dan jenis jasa graphic design lain. Belajar fisika juga berarti mengamati apa yang ada di sekeliling kita, seperti kereta yang sedang bergerak mendekati stasiun. Kereta ini memiliki 3 informasi yang penting, yakni posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Kereta ini bergerak mendekati stasiun berarti kereta tersebut berpindah terhadap stasiun, atau berarti ada perubahan posisi. Yang kedua, kereta tersebut kecepatannya juga mengalami perubahan, berarti ada suatu perlambatan dalam hal ini. Nah, bagaimanakah hubungan antara perlambatan atau percepatan dengan kecepatan benda dan juga posisi dari kereta tersebut? Kita akan pelajari di materi ini. Baik, sekarang kita naik kereta ini dulu. Ketika sebuah kereta meninggalkan stasiun, kereta tersebut dipercepat. Nah, kecepatan kereta itu kemudian berubah. Juga kereta itu melakukan suatu perpindahan atau perubahan posisi terhadap stasiun tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika kita memiliki suatu fungsi percepatan yang kemudian kita bisa mendapatkan kecepatan gerak dari kereta itu? Lalu lebih jauh lagi, kita mendapatkan suatu fungsi dari posisi kereta tersebut saat bergerak. Nah, ini tentu akan sangat menarik dan akan kita pelajari saat ini. Dalam materi yang pertama, kita sudah belajar apa yang dinamakan kecepatan rata-rata, di mana kita definisikan yakni perpindahan kita bagi dengan interval waktu, atau dituliskan dengan delta R per delta T. Nah, lalu kita mengenal apa yang dinamakan kecepatan sesaat, yakni ketika interval waktu ini mendekati 0 dan nilainya dicari dari turunan fungsi posisi terhadap waktu. Nah, ini kita bisa tuliskan kecepatan sesaat atau V sebagai turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, kalau kita pindahkan notasi diferensial dt ke ruas sebelah kiri, kita akan mendapati bahwa V dikalikan dt nilainya sama dengan dr. Nah, sebenarnya apa yang ingin kita pelajari dalam materi ini adalah bagaimana kita dari fungsi kecepatan akan mendapatkan suatu fungsi posisi atau R, di mana nantinya kita akan menggunakan suatu teknik yang dinamakan integral. Jadi kita gunakan integral di sini dan di sini. Begitu juga ketika kita mempelajari mengenai percepatan di materi yang kedua, di mana kita belajar percepatan rata-rata, yakni sebagai perubahan kecepatan delta V dibagi interval waktu delta T, yang mana kemudian kalau selang waktu atau delta T tersebut mendekati 0 atau sangat-sangat singkat, maka kita akan mencari kecepatan sesaat, yakni sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu. Atau jika kita tuliskan percepatan A dikalikan dengan dt, maka sama dengan dv, yang mana sebenarnya ini adalah juga yang akan kita pelajari dalam materi yang ketiga ini, yakni apabila kita memiliki suatu fungsi percepatan, nantinya kita dapat juga mencari fungsi kecepatan benda tersebut dengan menggunakan suatu integral. Nah, tentu dalam materi ini kita akan lebih banyak belajar
dengan contoh-contoh soal, yang mana kita akan memperlihatkan bagaimana menyelesaikan suatu proses integral dari apa yang kita miliki, misalkan suatu percepatan atau kecepatan.